Gempuran Ukraina ke Rusia meningkat tajam dalam sepekan terakhir. Українки. Ранок важкий, маємо справу з терористами, десятки ракет, іранські шахіди. У них дві мішені – енергооб'єкти по всій нашій державі. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Південь держави. Для прикладу, ми працюємо по військових, по кадрових військових, ми міста не обстрілюємо чи будинки. Те, що вони роблять, то взагалі ніякі рамки не вписують. Я трохи здивований, що вони цього не робили раніше. В Херсонской области администрация приняли решение подготовить и провести референдум о вхождении Херсонской области в состав Российской Федерации. Мы взяли курс на воссоединение с Россией и уже не свернем с него. Otoritas Rusia melaporkan telah terjadi peningkatan gempuran Ukraina yang cukup besar ke wilayahnya dalam beberapa hari terakhir. Hal tersebut disampaikan Badan Keamanan Rusia, FSB, pada hari Minggu 9 Oktober waktu setempat. Dilansir kantor berita AFP Senin 10 Oktober 2022, FSB menyebut bahwa 1 warga Rusia telah tewas dan 5 lainnya luka-luka akibat gempuran Ukraina dalam sepekan terakhir. Sejak awal Oktober, jumlah serangan dari formasi bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Rusia telah meningkat pesat, kata Badan Keamanan Rusia, FSB yang bertanggung jawab atas keamanan perbatasan. FSB mengatakan serangan-serangan itu terkonsentrasi di wilayah Volgorod, Rusia, dekat kota Kharkiv di Ukraina, serta Bryansk dan Kursk. Dikatakan bahwa dalam seminggu terakhir lebih dari 100 bombardir tercatat di 32 lokasi, dengan menggunakan beberapa peluncur roket, artileri, mortir, dan drone. FSB menyebut bahwa seorang anak termasuk di antara mereka yang terluka. FSB menambahkan bahwa serangan itu juga menghancurkan 2 pembangkit listrik, 11 bangunan tempat tinggal, dan 2 gedung administrasi. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menyalahkan Dinas Rahasia Ukraina atas ledakan besar di jembatan Crimea. Putin menggambarkan ledakan itu sebagai tindakan teroris. Penulis, pelaku, dan sponsor adalah Dinas Rahasia Ukraina, kata Putin dalam pertemuan dengan Kepala Komite Investigasi. Menurut video yang dibagikan oleh Kremlin seperti dilansir AFP Senin 10 Oktober 2022. Tidak diragukan lagi, ini adalah aksi teroris yang bertujuan menghancurkan infrastruktur sipil Rusia yang penting, tambahnya. Sebuah bom truk pada hari Sabtu memicu kebakaran besar di jalan dan jalur kereta api antara Rusia dan semenanjung Crimea yang dicaplok Rusia. Ledakan ini menewaskan 3 orang. Ini adalah tindakan teroris yang disiapkan oleh Dinas Rahasia Ukraina, kata Kepala Komite Investigasi Alexander Pastrikin selama pertemuan dengan Putin. Tujuannya adalah untuk menghancurkan infrastruktur sipil besar yang sangat penting bagi Rusia, imbuhnya. Sementara itu, Ukraina belum mengaku bertanggung jawab atas ledakan itu. Jembatan itu secara logistik sangat penting bagi Moskow. Jembatan ini penghubung transportasi vital untuk memindahkan peralatan militer ke tentara Rusia yang bertempur di Ukraina. Putin secara pribadi meresmikan struktur tersebut pada tahun 2018, bahkan mengendarai truk melintasinya. Ukraina ejek Rusia usai jembatan Crimea meledak, pasukan kalian tidur. Sejumlah lembaga Ukraina mengolok-olok Rusia usai jembatan terpanjang Eropa di Crimea hancur akibat ledakan pada akhir pekan lalu. Pertahanan Udara Federasi Rusia, apakah kalian tidur? Demikian pertanyaan Angkatan Laut Ukraina melalui Facebook. Kementerian Pertahanan Ukraina juga ikut mengejek Rusia, apalagi karena ledakan di jembatan Crimea itu terjadi tak lama setelah kapal Moskow dilaporkan hancur usai diserang. Kapal rudal Moskow dan jembatan Kerch yang merupakan simbol kekuatan Rusia di Crimea, Ukraina hancur. Selanjutnya, apakah Raskis? Demikian pernyataan Kemhan Ukraina yang dikutip AFP Minggu 9 Oktober. Sementara itu, layanan keamanan Ukraina SPU juga mengejek Rusia karena kehancuran jembatan Kerch dengan menggunakan puisi karya Taras Shevchenko mengenai matahari bersinar di jembatan yang terbakar.
Hari ini merupakan kesempatan sempurna untuk menggunakan kembali sejumlah puisi Taras Shevchenko. Demikian pernyataan SBU melalui Telegram. Hingga kini belum diketahui pihak yang menjadi dalang di balik ledakan di jembatan Kerch tersebut. Namun Presiden Vladimir Putin menuding Ukraina lah pelakunya. Ini adalah tindakan terorisme menargetkan penghancuran infrastruktur sipil yang sangat penting. Ini dirancang, dilakukan, dan diperintahkan oleh layanan khusus Ukraina, kata Putin. Putin sendiri sudah membentuk komite investigasi khusus untuk menyelidiki ledakan yang menghancurkan sebagian jembatan tersebut. Ledakan terpanjang di Eropa itu terjadi pada Sabtu 8 Oktober. Akibat ledakan tersebut, 2 bagian jembatan yang terletak di atas Selat Kerch itu hancur. Kehancuran jembatan ini dianggap sebagai pukulan telak bagi Rusia. Selama ini Rusia menggunakan jembatan itu untuk akses pasokan bagi pasukan di selatan Ukraina. Ukraina sendiri sebenarnya sudah beberapa kali dilaporkan menyusun rencana untuk menghancurkan jembatan tersebut. Namun hingga kini Ukraina tak mengakui sebagai dalang di balik ledakan tersebut. Otoritas Rusia melaporkan telah terjadi peningkatan gempuran Ukraina yang cukup besar ke wilayahnya dalam beberapa hari terakhir. Hal tersebut disampaikan Badan Keamanan Rusia, FSB, pada hari Minggu 9 Oktober waktu setempat. Dilansir kantor berita AFP Senin 10 Oktober 2022, FSB menyebut bahwa 1 warga Rusia telah tewas dan 5 lainnya luka-luka akibat gempuran Ukraina dalam sepekan terakhir. Sejak awal Oktober, jumlah serangan dari formasi bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Rusia telah meningkat pesat, kata Badan Keamanan Rusia, FSB yang bertanggung jawab atas keamanan perbatasan. FSB mengatakan serangan-serangan itu terkonsentrasi di wilayah Volgorod, Rusia, dekat kota Kharkiv di Ukraina, serta Bryansk dan Kursk. Dikatakan bahwa dalam seminggu terakhir lebih dari 100 bombardir tercatat di 32 lokasi dengan menggunakan beberapa peluncur roket, artileri, mortir, dan drone. FSB menyebut bahwa seorang anak termasuk di antara mereka yang terluka. FSB menambahkan bahwa serangan itu juga menghancurkan 2 pembangkit listrik, 11 bangunan tempat tinggal, dan 2 gedung administrasi. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menyalahkan Dinas Rahasia Ukraina atas ledakan besar di jembatan Crimea. Putin menggambarkan ledakan itu sebagai tindakan teroris. Penulis, pelaku, dan sponsor adalah Dinas Rahasia Ukraina, kata Putin dalam pertemuan dengan Kepala Komite Investigasi. Menurut video yang dibagikan oleh Kremlin seperti dilansir AFP Senin 10 Oktober 2022. Tidak diragukan lagi ini adalah aksi teroris yang bertujuan menghancurkan infrastruktur sipil Rusia yang penting, tambahnya. Sebuah bom truk pada hari Sabtu memicu kebakaran besar di jalan dan jalur kereta api antara Rusia dan semenanjung Crimea yang dicaplok Rusia. Ledakan ini menewaskan 3 orang.